Secandu itukah sampai di tempat suci sekalipun tetap masih muterin slot? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Sebuah video menunjukkan seorang jemaah umroh pria, diduga asal Indonesia, sedang bermain judi slot online di smartphone-nya di Madinah. Julukan Haji Ikan bukan tanpa alasan. Ia muncul dari sebuah kebiasaan khas yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebuah kebiasaan yang mungkin dianggap biasa di Indonesia, namun menjadi luar biasa di tanah Arab, yaitu penggunaan air yang sangat boros. Di Indonesia, air adalah sesuatu yang melimpah. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama menonton salah satu video yang membuat saya tuh miris sekali teman-teman ya. Jauh berbeda, artinya selalu jauh berbeda dengan sikap-sikap Malaysia. Ini berkaitan dengan jemaah haji Indonesia. Kenapa? Ternyata saya timbul pertanyaan setelah sedikit menonton video ini. Kenapa jemaah haji Indonesia itu dinilai, diberi gelar sebagai jemaah haji terburuk di dunia? Ya, salah satunya seperti ini teman-teman ya. Jemaah umroh diduga asal Indonesia main judi slot di Madinah. Waduh. Dan di akhir video juga ada teman-teman ya. Kenapa jemaah haji Indonesia itu diberi gelar sebagai jemaah haji ikan. Ikan apa kayak gimana teman-teman? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ini miris lah. Kok bisa seperti ini teman-teman ya? Main slot, main judi loh. Di depan Ka'bah. Allah, na'udzubillah ya Allah. Kok bisa seperti ini? Siapa yang salah? Masa travelnya yang salah kau? Aduh ya Allah. Mudah-mudahan jemaah haji dan umroh nantinya di Indonesia tuh selalu menjadi jemaah yang baik ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Secandu itukah sampai di tempat suci sekalipun tetap masih muterin slot? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Sebuah video menunjukkan seorang jemaah umroh pria, diduga asal Indonesia, sedang bermain judi slot online di smartphone-nya di Madinah. Video tersebut pun kemudian menjadi viral di media sosial usai diunggah oleh salah satu akun di platform X pada Rabu 4 Juni 2025. Dalam narasi unggahan disebutkan bahwa jemaah tersebut berharap mendapatkan berkah jackpot karena memainkan judi slot di tanah suci. Tindakan ini pun kemudian memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mengecam perilaku tersebut dan menilainya sebagai tindakan tidak pantas lantaran mencoreng kesucian ibadah umrah. Bayangkan teman-teman, main slot, main judi di depan Ka'bah dengan niat dan tujuan agar yang didapat berkah. Pantas gak menurut teman-teman daripada negara tetangga Malaysia seperti ini, jemaah haji atau umroh daripada Indonesia? Ini umroh teman-teman ya, ada ya. Pokoknya yang sedang terjadi adalah jemaah umroh. Makanya seperti ini jemaah haji Indonesia diklaim sebagai jemaah haji terburuk. Ya, salah satunya seperti ini. Astagfirullah, na'udzubillah. Mudah-mudahan diampuni ya dosa-dosanya. Amin. Ya Allah. Beberapa netizen di kolom komentar juga menyayangkan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas jemaah selama berada di tanah suci. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait identitas jemaah tersebut maupun tindakan yang akan diambil. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh jemaah untuk menjaga kesucian ibadah serta menghormati tempat suci umat Islam. Ternyata jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus dari warga Mekah dan Madinah, yaitu Haji Ikan. Aduh. Julukan ini memang terdengar unik dan menggelitik, tapi bukan tanpa alasan. Julukan ini tidak diberikan secara resmi, melainkan muncul dari masyarakat lokal di Mekah dan Madinah yang akrab dengan kebiasaan jamaah haji asal Indonesia. Tapi, mengapa bisa disebut demikian? Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum lanjut, mari bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian like video ini agar terus membagikan syiar Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang selalu mendapat kuota haji terbesar dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam satu musim haji, ratusan ribu jamaah asal Indonesia datang ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jumlah ini membuat keberadaan mereka sangat mudah dikenali, apalagi karena mereka sering datang dalam rombongan besar dengan seragam yang serasi. Julukan Haji Ikan bukan tanpa alasan. Ia muncul dari sebuah kebiasaan khas yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebuah kebiasaan yang mungkin dianggap biasa di Indonesia, namun menjadi luar biasa di tanah Arab, yaitu penggunaan air yang sangat boros. Di Indonesia, air adalah sesuatu yang melimpah. Di banyak daerah, air bisa mengalir 24 jam sehari. Bahkan tersedia dalam jumlah besar di sumur, sungai, atau Boros. kali. Hal ini membentuk budaya masyarakat yang akrab dengan air. Sering mandi, mencuci pakaian sendiri, dan berwudu dengan air yang berlimpah. Namun, ketika kebiasaan ini dibawa ke Mekah dan Madinah, situasinya berubah drastis. Arab Saudi adalah negara gurun. Memalukan sekali. Ketersediaan air bersih sangat terbatas dan mahal. Untuk mencukupi kebutuhan harian warga dan jamaah haji, pemerintah Arab Saudi harus mengandalkan truk-truk tangki raksasa yang mengangkut air dari berbagai sumber ke kota suci. Air yang tiba kemudian dialirkan ke tandon-tandon besar yang berada di bawah hotel, pemondokan, atau rumah-rumah penduduk. Tandon ini biasanya berkapasitas besar, bahkan ada yang bisa menampung hingga 30.000 liter air. Biasanya, tandon air di pondokan jamaah hanya perlu diisi 2 kali dalam satu musim haji. Namun, jika penghuninya adalah jamaah dari Indonesia, pengisian bisa meningkat menjadi 4 hingga 6 kali. Wow, memang kebiasaan orang Indonesia memang seperti itu. Tidak semua sih, tapi kalau yang sudah seperti itu, artinya boros air dan dibawa kebiasaan itu ke Mekah ketika musim haji, ya pasti dinilai tidak baik lah oleh orang-orang Arab. Kan memalukan akhirnya. Makanya dijuluki sebagai jamaah haji ikan karena boros air ternyata, ya Allah. Bahkan, menurut beberapa pengelola pondokan, dalam kondisi tertentu air bisa habis hanya dalam waktu 7 hingga 10 hari. Ini terjadi karena jamaah Indonesia memiliki kebiasaan seperti mandi beberapa kali sehari meskipun hanya berkeringat sedikit, mencuci pakaian sendiri di kamar mandi, berwudu dengan jumlah air yang berlebih atau menggunakan air secara bebas tanpa merasa perlu menghemat. Pengelola pondokan kerap dibuat repot. Tak jarang mereka harus mematikan aliran air untuk sementara waktu agar tandon tidak kosong total. Sayangnya, kebijakan ini justru sering menimbulkan ketegangan atau keluhan dari jamaah yang merasa kebutuhannya terganggu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dan kebiasaan bisa menciptakan dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di satu sisi, kebiasaan cinta air jamaah Indonesia mencerminkan nilai kebersihan yang tinggi yang memang dianjurkan dalam Islam. Namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi tantangan ketika berada di negara dengan keterbatasan sumber daya. Julukan Haji Ikan pun muncul sebagai cerminan dari keakraban jamaah Indonesia dengan air, seperti ikan yang hidupnya tak bisa jauh dari air. Meski terdengar lucu atau nyeleneh, sebenarnya julukan ini menyimpan pesan penting. Perlunya adaptasi dan kesadaran dalam menjaga keseimbangan dan menghargai sumber daya dimanapun kita berada. Betul sekali. Ibadah haji bukan hanya soal ritual, tetapi juga tentang adab dan etika selama menjadi tamu Allah di tanah suci. Menghormati budaya lokal, memahami kondisi lingkungan, serta berperilaku hemat dan bijaksana dalam menggunakan fasilitas umum adalah bagian dari akhlak seorang haji yang sejati. Betul. Jika kita terbiasa hidup di tanah air dengan segala kelimpahannya, bukan berarti kebiasaan itu bisa diterapkan begitu saja di tempat lain. Sebaliknya, justru saat itulah ujian sebenarnya datang. Mampukah kita menyesuaikan diri, menjaga diri, dan menjadi tamu Allah yang tidak menyusahkan orang lain? Sangat Julukan betul Haji sekali. Ikan
mungkin bisa membuat tersenyum, namun semestinya juga menjadi pengingat bagi jamaah Indonesia untuk membawa nama baik bangsa dengan sikap yang bijaksana. Iya, seharusnya kan seperti itu teman-teman ya. Ke Malaysia, ke Mekah, dengan niat dan tujuan beribadah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang main slot, ada yang tidak beres di depan Ka'bah, ada yang selfie, foto-foto. Itu menunjukkan bahwa betapa buruknya Islam di Indonesia kalau seperti itu, teman-teman ya. Dan kita harus belajar daripada negara tetangga Malaysia. Informasinya luar biasa. Andai kata jamaah haji seluruh dunia mencontoh jamaah haji Malaysia, maka pemerintahan Arab itu merasa nyenyak tidurnya, enak. Tidak harus dikhawatirkan tentang bagaimana cara menyikapi tentang mereka. Karena jemaah haji Malaysia dinilai sebagai jemaah haji disiplin, respect. Wah, luar biasa. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Bahkan dalam hal yang sederhana seperti penggunaan air. Sebab di balik air yang tampak sepele, tersembunyi nilai besar tentang kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Itulah jemaah haji Indonesia sampai dijuluki sebagai jemaah haji ikan. Saking borosnya air, padahal di Arab Saudi tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia mungkin berlimpah banyak air, tapi kalau di kota Mekah itu sangat terbatas air bersih dan harganya sangat mahal sekali. Berbeda dengan jemaah haji yang lainnya. Hanya jemaah haji Indonesia yang dikatakan sebagai jemaah haji ikan disebabkan karena boros air, teman-teman ya. Dan juga jemaah umroh di Indonesia itu dicap sebagai jemaah umroh yang kacau, teman-teman ya. Masa main slot, main judi loh, ada yang main game, ada yang tari-tari, ada yang selfie. Niatnya mau beribadah, tapi rasanya tidak ada niat beribadah. Kalau seperti itu, sedih saya tentunya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Imam Ahmad, masya Allah. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, menghibur lah buat kita semuanya. Jangan lupa buat kalian yang benar-benar suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like teman-teman ya. Jangan lupa like, ya share, komen sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa, tombol subscribe-nya di sini nih, silahkan ditekan teman-teman. Baik, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.